Sekarang kalau misalnya itu tindakannya lebih diminimalisir sih. Karena kan udah serba digital sekarang kan bisa ngerekam apapun kan. Bahkan kemarin tuh pas demo-demo itu kan semua diliput secara orang-orang kan secara apapun aparat yang ngelakuin kekerasan kan pasti bakal diliput langsung kan. Nggak kayak dulu nggak ada HP diem-diem di tempat sepi langsung didor-dor gitu kan. Beda banget kan. Iya, beda banget. Seenggaknya kita nggak kayak gitu. Nggak kayak Bagus gitu. lah itu kemajuan. Syukurnya ya. Progres, bro. Indonesia dari 98 ke 2024 hanya beda ditembakin doang. Itu kemajuan besar loh. Negara-negara lain masih suka kebiasaan kayak gitu. Amerika aja suka nembakin orang lagi demo. Serem-serem. Padahal mereka bilangnya klaim mereka sebagai negara demokratis ya. Negara demokratis ya artinya mereka bukan. Ingat loh, negara demokratis bukan artinya mereka kalau misalkan lo demo lo nggak ditembak gitu. Demokratis itu ya lo boleh ngomong, lo boleh berpendapat. Ada sebuah diskursus konsensus dan disensus di dalam politiknya gitu. Tapi kan bukan berarti kan demokrasi itu kan bermoral, gitu. Kayak kita ini emang ngomong demokrasi Anies Ahok nggak dimajuin dan lain-lain gitu. Lah emangnya manuver politik nggak boleh? Manuver politik emang nggak boleh kan? Gitu. Tapi menurut lo kenapa sih masyarakat baru turun ke jalan ke sekarang kayak grassroots sekarang ini? Kemarin banyak banget di beberapa kota, nggak cuma Jakarta, ada di Jogja, Semarang, negara-negara lain juga. Kota-kota lain juga. Nah, menurut lo ini kita tuh tertipu nggak sih di balik sosok Presiden Jokowi ini? Karena kan dia kan sosok yang di depan kamera kan selalu baik. Apapun semua itu is all fine gitu tuh. Everything goes well under his government gitu loh. Di bawah kontrol dia gitu loh. Padahal kita lihat di pemerintahan sebelumnya di SBY itu bahkan setiap hari tuh ada demo ya, demo BBM. Gue masih inget banget waktu sekolah tuh kayak setiap hari ada demo-demo apaan sih, demo-demo bensin kayak gitu-gitu. Subsidi. Dolar juga kayak dulu masih agak-agak naik turun di dulu zamannya. Sering demo karena oposisi juga zaman SBY lumayan banyak, kuat ya? PKB sama PDIP kan. Dan kadang tuh ya kalau moodnya mereka lagi mau demo ya mereka bakal ngegerakin massa untuk demo gitu. Jadi nggak kaget juga. Cuman kan kalau sekarang kan oposisi kecil. Terus udah gitu kita ngebuat narasinya kayak gini Pak. Kalau misalkan kalian oposisi, kalian menghalangi kerja. Tapi kan kerja mereka jadi oposisi. Ayo. Sekarang kalau dibilang lo oposisi, lo anak abah. Kayak gitu sekarang. Iya. Nah itu negara apakah negara yang nggak ada oposisi itu jelek? Enggak, Cina nggak ada oposisi sama sekali, bagus. North Korea jelek sih. Nggak ada oposisi, objektif aja. North Korea sangat jelek gitu. Apalagi negara yang nggak ada oposisi ya. Yang paling jelas antara kedua negara itu sih. Ya Cina gitu. Nggak ada oposisi, lumayan oke. Iran juga lumayan oke. Iran orang bilang negara miskin gini. Iya. Ya negara berkembang mana sih yang nggak ada bagian miskinnya gitu. Ya, kita pun juga. Mall terbesar di dunia itu ada di Iran. Mall terbesar di Asia ya, bukan di dunia. Mall terbesar di Asia itu ada di Teheran. Bayangin negara Islam, negara rada diktator, tapi punya mall terbesar di dunia. Iya. Dan rame lagi. Gue nonton video YouTube-nya tuh rame banget, tapi gue belum pernah kesana. Gitu. Kalau misalkan gue kesana ternyata sepi, bangke lah, gue dibohongin sama ini anjing. Dibohongin propaganda pemerintah Iran. Propaganda Iran ini mah, wah bangke. Tapi kan, my point is, yaitu strategi pemerintah. Strategi yang berkuasa adalah untuk menghancurkan oposisi dengan narasi kalau misalkan kalian jadi oposisi kalian ngalangin majunya Indonesia. Gitu. Ya nggak ada salahnya, kita kan Asian value, kita adalah negara yang konsensus. Kita bukan negara yang kita menganggap ketidaksetujuan adalah sesuatu hal yang jelek. Asalkan konstruktif ya. Konstruktif, iya. Benar-benar. Nah juga masih bahas tentang demo kemarin pas peringatan darurat. Ada desas-desus nih kalau kemarin demo tuh soal kawal putusan MK tuh ditunggangi gitu sama orang-orang asing.
Banyak banget sih, bahkan presiden terpilih kita juga kayak ngingetin sejarah, kayak seru-seru belajar sejarah lagi tentang kayak jangan mau kita ditunggangi oleh asing kayak gitu-gitu. Lo setuju nggak soal narasi kayak gitu? Misalnya ada movement dari rakyat, bener-bener pure. Kita nggak tahu itu pure apa enggak, tapi kayak bener, kalau kita lihat dari sekarang memang benar pure dari masyarakat. Karena melihat pemerintahan sekarang kayak bagaimana, jalannya gimana. Menurut lo itu bener nggak sih kalau kita selalu menyalahkan asing setiap apapun tindakan gitu-gitu? Nggak selalu sih. Dan menurut gue kalau misalkan kita menyalahkan asing di keputusan MK, menurut gue juga nggak relevan. Karena mau ada sentuhan asing, tanpa sentuhan asing, atau mungkin salah satu elit partai atau politik bermain di MK dan akhirnya jadi kayak gitu, ya hasilnya akan tetap sama. Itu aja gitu. Jadi menurut gue nggak relevan sih, karena juga nggak ada buktinya juga. Ya mungkin dalam waktu 20 tahun 30 tahun mungkin ada buktinya ya. Tapi menurut gue ya So ini far terjadi belum ya sudah fait accompli gitu. Kalau kita lihat dari kemarin juga benar-benar pas kalau putusan MK tuh benar-benar yang lu lihat yang blue screen itu juga datangnya juga dari screenshotan YouTube kan, nggak benar-benar terorganisir kan. Iya, sampai itu dari analog horror. Iya. Sampai semua orang-orang di sosmed kayak menggunakan itu jadi sebagai movement resistance kan. Nah gitu. Itu kalau nggak salah ngepost tuh Mbak Nana deh, Najwa Shihab. Dia yang ngeviralin ya. Dia yang ngeviralin, dia ngegerakin. Nah, orang bilang dia lempar batu sembunyi tangan. Sekarang dia kata orang kayak gitu kan. Di TikTok banyak banget yang bahkan ngomenin Mbak Najwa Shihab sebagai orang-orang yang memecah belah bangsa katanya di orang-orang TikTok ya. Kalau kita lihat TikTok itu memang strategi Cina untuk membodohi massa. Langsung itu benar-benar Cina ya? Apa? Langsung benar-benar Cina ya? Iya iyalah. Masalahnya ini udah bukan secret lagi, tapi Douyin dan TikTok itu basically produk yang berbeda-beda. Iya, benar-benar. Gitu. Kenapa di TikTok di Indonesia isinya brain rot, di Douyin sana isinya bagus-bagus semua, walaupun ada brain rot ya. Tapi isinya di sana lumayan oke-oke sih gitu. Dan ya itu adalah strategi mungkin bukan pasti ya. I don't know this as a matter of fact, tapi this is my thoughts. Tapi ya itu ada strategi Cina untuk mungkin menyusupkan agenda-agenda untuk memenuhi interest-interestnya. Bisa aja dia jual platform kayak ini, kita punya SOE ini atau BUMN. Sebenarnya yang megang Douyin itu, yang megang TikTok itu tuh sebenarnya BUMN kita. Nah kita nih bisa nih kali nih upin berita-berita yang pro lo nih, bayarlah 5M, 6M gitu. Itu bisa terjadi. Tapi ya karena hal itu terjadi ya, mungkin hal itu terjadi jadi isinya TikTok tuh isinya orang-orang yang brain rot semua. Yang 78 IQ lah, yang oke gas. Nah, jadinya ya mereka percaya narasi bahwa Indonesia peringatan darurat itu cuman ya itulah cara-caranya sosial media kreator dan influencer untuk untuk naikin engagement gitu. Itu yang mereka menggerakkan massa juga ya di akhir ya. Iya, pemerintah itu berhasil menguasai TikTok. Bagus lah. Berarti ada possibility soal ada foreign involvement di demo kemarin. Mungkin possibility aja ya. Mungkin pasti aja ya. Mungkin possibility itu nggak secara direct mungkin. Nggak secara direct ya. Possibility possibility itu rendah tapi nggak akan menyentuh 0. Ya paling ada lah. Gitu. Jadi gue nggak akan cepat untuk menyalahkan asing. Kayak presiden terpilih Prabowo. Apa? Kayak presiden terpilih Prabowo yang nyalain asing terus. Ya, gue nggak akan bilang presiden Prabowo menyalahkan asing terus ya. Dia punya pendapatnya sendiri. Ada narasi yang dia mau dorong, kan kerjanya politikus itu dorong narasi terus. Ya memang dia ingin mendorong narasi bahwa Barat atau Cina atau mungkin negara lain lah, who knows lah, ingin melakukan ini. Politikus itu ya kerjanya gampang, jual narasi. Pahamin aja narasinya apa, dan balik lagi lu setuju sama narasinya atau enggak.
Gitu. Jangan kalau misalkan lu percaya sama narasinya terus tiba-tiba ternyata salah ya lu jangan marah ke politikus, lu marah sama diri lu sendiri. Kenapa lu sebodoh Gue percaya, itu? iya. Benar-benar. Dan Kenapa lu kayaknya sebodoh itu gitu untuk mempercayai narasi itu? Dan kayaknya sekarang masyarakat udah mulai, orang-orang yang mendukung 58% udah sedikit-sedikit melek mungkin ya. Karena pilihannya mereka mungkin yang dikiranya baik, tapi mungkin sekarang makin kesini makin kesana gitu ya mungkin ya. Ya, dan masyarakat akan menerima hal ini sih. Mereka akan memaklumi hal ini karena apa? Kita belum bangkrut. Kalau misalkan perut kita kosong, baru di situ terjadilah yang namanya revolusi. Revolusi Prancis itu dan Rusia itu terjadi ketika duitnya anjlok dan makanannya dikit. Iya. Iya. Kalau masih normal-normal aja kayaknya agak sulit ya. Agak sulit. Nah, middle class terus kan yang turun kan. Upper class mah gampang aja di Union atau di mana atau di restoran-restoran gak jelas lah di Senopati lah gitu. Lower class mah gampang aja ngerokok aja di ronda sambil main catur gitu. Ya kita middle class yang turun ke jalan, pantesan aja kita didorong terus sama rejim kan. Kita ditekan terus sama rejim. Udahlah pajakin aja lah ini bangke banget nih, ini kelas orang lah. Gitu. Apa? Naikin terus taperanya. Itu bisa jadi tuh ya salah satu upaya untuk menghukum middle class. I see. Nah tadi telah membahas soal sejarah politik Indonesia. Sekarang kita mau keluar negeri nih, mau menyinggung soal geopolitik. Oh boleh. Pertama, lo seberapa interested sih soal geopolitikal gitu? Ya lumayan interested. Ya? 50-50 sama politik dalam negeri, 50 geopolitik ya 50. Oke. Lo ngikutin soal pecahnya konflik antara Rusia dan Ukraina? Ya ngikutin gue dari awal. Kalau dari sudut pandang kacamata lo sendiri nih, dari point of view lo sendiri, kalau ngelihat konflik perang Ukraina sama Rusia itu gimana sih? Kompleks, cuman masalahnya Rusia itu udah ada salah duluan mereka nyerbu Ukraina. Iya, nyerang duluan. Iya, ya gue nggak tahu harus mulai dari mana, tapi the fact bahwa orang-orang Donetsk dan Luhansk itu dimeriamin sama orang-orang Ukraina itu beneran. Take this with a pinch of salt ya, kayak lo ambil aja ini sebagai anekdot, lo nggak perlu percaya gue. Tapi gue punya temennya itu dia Black Ops Australia. Oh. Iya. Temen lo bener ya. Temen gue itu Black Ops Australia gitu. Take it with a grain of salt. Kalau misalkan nggak percaya, ya udah anggap aja ini cerita yang lumayan menarik, amusing, entertaining gitu. Tapi dia itu pernah dikirim sama PBB untuk investigasi dugaan pelanggaran di sisi Ukraina. Dan pas dicek ya Ukraina war crimes juga. Tapi kan gini, sebagai negara karena lo memegang monopoli terhadap kekerasan di dalam wilayah lo berhak, kasarnya lo berhak untuk memeriamin lo berhak untuk memeriamin warga negara lo sendiri. Iya kan, kasarnya kan. Lo sebagai negara sesalah-salahnya lu bantai 100-200 orang, 1.000-2.000, sejuta 2 juta orang, sesalah-salahnya apa itu, ya lu berhak melakukan hal itu. Karena kan lu yang megang monopoli kekerasan di dalam negara. Jadi karena lu memegang monopoli kekerasan, lu yang memegang semua unsur dan perangkat persenjataan dan penghukuman, ya lu bisa membuat undang-undang. Lo bisa membuat peraturan, kebijakan. Ya kalau misalkan gue buat kebijakan bahwa ya gue pengen 500 orang di Jakarta mati, ya matilah 500 orang di Jakarta. Serem banget. Apa? Serem banget. Realismenya. Cuman ini aja ya, kayak comparison aja. Hipotesanya. Hipotesa ya. Kita berbicara kasar aja dan real aja nih. Kalau negara mau 500 orang mati, ya 500 orang akan mati. Gitu. Sesalah-salahnya itu secara moral ya. Gitu. So, who do you think the aggressor here? The aggressor? Rusia kah atau Ukraina? Ya Rusia lah. Rusia. Yang paling jelas-jelas ya. Ya mau Rusia punya narasi mereka mau menyelamatkan orang-orang di Luhansk, Donetsk, mau menyelamatkan orang-orang di Crimea, mau menyelamatkan segenap bangsa Ukraina dan Rusia gitu. Tetap aja lo yang nyerbu duluan. Lo nyerang duluan. Iya.
Walaupun ada provokasi-provokasi dari Ukraina soal menaruh militer Amerika Serikat di Ukraina, karena Iya. di gate itu kan gate banget sama pintu Rusia tuh, sama dia katanya mau join NATO, mungkin provokasi di luar provokasi ya. Iya, Tetap salah ya. itu kedaulatan Ukraina. Jadi di sini makanya kan ada ini apa, ada sebutan pinter itu belum tentu bijak. Untuk Ukraina naruh Amerika dan NATO dan masuk EU juga, itu adalah sesuatu yang pinter. Tapi nggak bijak. Karena di sebelah mereka ada negara terbesar di dunia. Yang mereka tuh dengan jelasnya mereka nggak mau ada negara-negara lain deket-deket mereka militernya gitu. Iya kan? Betul-betul. Rusia ini seperti negara besar pada umumnya ya, kayak Amerika, Cina, mereka mau macam-macam sama kawan-kawannya di sekitarnya. Ya, Amerika macam-macam di Meksiko, Cina macam-macam di Tibet, di Vietnam, di Taiwan, Rusia mau macam-macam di Kirgistan sama di Kazakhstan, di Uzbekistan, di Ukraina, di Belarus, dia mau macam-macam di situ tuh. Ya kalau misalkan ada militer Amerika di Ukraina, ya Rusia nggak bisa macem-macem lah. Ya kan gue negara besar nih, gue mau macem-macem sama tetangga gue gitu. Gue mau tetangga gue tunduk sama gue. Gue mau tetangga gue tuh tanda tangan deal yang bakal ngebuat gue untung dan dia makin miskin gitu. Bangun jalanan, infrastruktur, pipa, apapun gitu, yang akan menguras sumber daya dia habis dan masuk semua ke gue. Gitu. Gue ingin lebih banyak pengaruh di semua tetangga-tetangga gue. Tiba-tiba ada musuh bebuyutan gue temenan sama tetangga gue. Ya langsung action ya. Iya. Kan itu nggak bijak Ukraina. Gitu. Oke. Alternatifnya ya Ukraina alternatifnya ya mereka deket sama Rusia. Tapi kalau misalkan mereka deket sama Rusia, hancur udah demokrasi di negara Ukraina. Walaupun mereka menerapkan politika Indonesia bebas aktif, kayak bisa condong ke Amerika, bisa ke Rusia. Apa Ukraina? Ya misalnya mereka mau harus bisa berdamai nih, mereka harus nurut sama Rusia. Tapi di sisi bersamaan juga harus nurut sama Amerika. Ini masuk nih, masuk tag gue nih. Menurut gue di dalam perang dingin kedua ini, kebijakan netralitas itu justru membunuh kita. Lu kalau misalkan mau netral, lu seenggaknya modal industri persenjataan lu itu independen dan kuat. Lu nggak perlu ngambil minta bantuan ya, minta bantuan dari orang-orang lain gitu loh. Benar-benar. Ukraina itu bukan negara dengan industri persenjataan yang terkenal. Siapa negara-negara netral yang punya industri persenjataan yang kuat? Swiss, SIG, SIG kan, SIG itu Swiss ya. Terus udah gitu Austria. Terus Indonesia udah gitu belum Belgia. independen ya? Apa? Indonesia belum independen ya? Kita punya pindad. Tetapi menurut gua kualitas dari pindad itu bisa diperbaiki lagi dan makin kesini bisa dikembangkan lagi. Dan makin kesini menurut gua hasil-hasil dari output pindad itu menjanjikan. Tapi menjanjikan itu bukan berarti sudah bagus, tapi akan bagus. Gitu. Jadi ada possibility biar kita nggak ketergantungan sama Israel kali ya. Apa? Sama Israel. Ketergantungan sama Israel. Kan kita kan ada kabar soal mengimpor senjata tuh. Oh ya, Operation Alpha. Pas tahun 70-an kita memang beli 14 jet dari Israel. Beberapa, gue jangan reveal banyak deh, bahaya ini. Bahaya ini. Tapi long story short ya, kita memang butuh beberapa bantuan dari Israel karena Israel itu adalah negara penyintas. Coba lo bayangin, dia adalah negara yang dikelilingi oleh musuh-musuh. Pasti industri defense-nya itu dan militernya itu kenceng dong, bos. Dari segi cyber security, air defense, segi small arms, segi cavalry armornya, segi semuanya, utility-nya, radar sistemnya, communication sistemnya pasti bagus lah. Karena mereka kalau jelek mati mereka gitu kan. Ya Indonesia kita butuh the best. Dan kalau misalkan Israel memberikan the best ya kenapa kagak? Tapi kan kita officially ya,
kita nggak beli atau dapat itu dari Israel, kita dapatnya dari Singapura. Iya, iya. Lewat perantara ketiga ya. Lewat perantara itu. Jadi secara langsung kita berbisnis dengan Singapura, bukan sama Israel. Gitu. Tapi keuntungan tetap ke Israel nggak sih? Apa? Keuntungan tetap ke Israel nggak sih? Ya, gue nggak tahu mau bilang kayak gimana ya. Tapi ya pastilah. Pasti keuntungan masuk ke Israel lah, gitu. Ya seenggaknya bisa di hold dulu lah. Apalagi kan kita kan masih di... Oh, jadi kita harus boykot juga persenjataan ya. Masa masalah persenjataan tapi kalau kita harus boykot. akhir-akhir ini kayaknya belum ada kabar sih soal pembelian persenjataan. Tapi yang gue pernah lihat di narasi itu soal apa ya, spy alat intel atau ya alat intel, alat mata-mata kayaknya. Ya kita beli dari Israel. Iya. Itu masih. Ya kalau misalkan ada pembelian dari Israel, masa mau dipublikasi sih, lagi negeri lagi serba boykot gini. Masa mau publikasi negara bisnis dengan Israel? Pasti bisnis lah. Tapi kan kita tidak bisa membuktikan bisnis itu apaan kan? Kita tidak bisa membuktikan bahwa kita itu beli barang macam apa dari Israel. Itu. Sama nggak ada bukti ya aman-aman aja. I see. Gue mau check back lagi nih, tadi soal kita tadi kan nyinggung soal sedikit military bases ya. Iya. Soal banyak banget military bases. Tadi kita ngungkit ke ini lagi sih, kayak di awal pas military base di sejarah perang dunia tadi. Iya. Kan banyak banget military bases Amerika tuh ngebangun di seluruh dunia, titik-titik tuh. Di Amerika, di Eropa, di Asia juga. Nah, menurut lu nih ngikutin kabar soal konflik di Laut Cina Selatan nggak? Iya. Pertama. Nah, dari tag lu pertama tuh apa sih yang lu pahamin sedikit, mungkin kayak bisa lu ceritain gitu? Ya, Cina itu menaruh klaim kepada Laut Cina Selatan. Lautannya. Karena itu emang secara historis banyak orang Cina itu berniaga di situ kan. Cuman masalahnya banyak orang Cina yang berniaga itu ya orang Cina belum tentu dari Cina, ya bisa aja orang Cina Indonesia, Cina Malaysia, Cina Vietnam, Filipina, dan selain bangsa Cina juga ya bangsa lain juga berdagang di situ. Lah kenapa tiba-tiba mereka naruh klaim ke lautan sebesar itu gitu. Itu kan ada sebuah tindakan yang bisa dianggap ekspansionis dan imperialis gitu. Tapi kalau lu lihat ini, siapa sih yang memulai konflik yang sampai setegang ini di Laut Cina Selatan? Ya Cina lah. Cina. Bukan, karena kan orang-orang Cina kan mereka mengklaimnya kalau misalnya itu kan Amerika duluan, karena mereka yang naruh bases di Filipina, di Jepang, di Singapura, seenggaknya mengepung Cina gitu lah. Bahkan di Taiwan juga rencananya. Naruh bases ya nggak masalah. Nggak masalah. Gua naruh base Amerika gua kayak Amerika naruh base di Indonesia, kenapa jadi Cina yang harus pusing? Kan jadinya kan Cina kalah main game kan. Nah, naruh base nggak masalah, nggak ada yang ini kok, nggak ada yang dirugikan. Dan the fact bahwa naruh base itu di dalam suatu negara, ada basis militer kayak di Filipina, Singapura, dan di Vietnam dan lain-lain ya, di Taiwan gitu, itu berarti negara-negara ya setuju akan hal itu gitu. Tapi nah, kalau Cina itu bukan hanya menaruh base dia, tapi dia mengklaim teritori. Dia udah main hukum gitu loh. Kayak mulai sekarang ini lu nggak boleh dimasuk sini nih. Lah bos, kan itu kan punya semua orang gitu. Dilewatin semua orang. Lah jadinya gimana bos gitu. Itu gimana cara kerjanya? Cina mau naruh military base di Vietnam, mau taruh military base di Thailand, mau taruh military base di Filipina. Yo nggak masalah. Nggak ada masalahnya sama sekali. Iya kan? Tapi kalau ngelihat dari segi point of view Cina, mungkin mereka melihat dari konflik yang sudah pecah duluan sih. Kayak di Ukraina tadi kita ngelihat kata ada rencana mau naruh base, mungkin itu akhirnya terpecahlah juga konflik Rusia menyerang Ukraina. Karena kalau nggak nyerang duluan mungkin Rusia yang diserang. Iya. Mungkin Cina on defense mode sih sekarang. Karena melihat tetangganya lainnya Rusia sekarang diserang habis-habisan, mungkin Cina juga was-was nih. Mungkin apa? Tetangganya Cina, Rusia. Karena kan lihat sekarang Ukraina lagi gentar banget. Bahkan sekarang Ukraina tuh udah mau masuk titik kotanya Rusia bahkan.
Ya sekarang bahkan itu udah mulai. kontroversif. Tapi Ukraina itu kehabisan banyak manpower. Mereka tuh harus nyerang, harus cepat, mereka harus elastis. Tapi tindakan kayak gitu secara realisme, deterensi teritorial ya, itu adalah ya tindakan yang sah-sah aja. Tapi ya bukan berarti lo harus buat hukum bahwa ini milik gua, ini satu lautan yang dimana tuh itu belong ke semua orang. Yo masa gitu sih gitu. Masa lo main-main nih, lo main di sini, terus tiba-tiba lo nggak boleh nih masuk sini nih, gitu. Lah ini kan taman kita bersama, bukan taman Cina sendiri, gitu. Gitu kan? Setuju sih. Iya. Tapi mungkin ya bagian provokasinya aja sih. Provokasinya gimana? Bukan provokasi tapi lebih ke tindakan military basisnya mungkin sih. Nah, sekarang agak sedikit-sedikit. Kita berpikir kayak gini nih. Cina mau buka military base dimanapun. Seharusnya mereka bisa kan. Tapi kok nggak ada negara yang mau nerima? Kalau misalkan gue tanya ke lo nih. Kalau misalkan Indonesia mau buka, kalau misalkan Cina mau datang ke Indonesia mau buka military base, bakal dikasih nggak sama Indonesia? Enggak sih, karena Indonesia titik poinnya kan harus netral negara. Titik poinnya harus netral. Iya. Tapi TNI kita kerjasama mulu tuh sama Amerika. Jadi netral itu secara politik kita, bukan secara ekonomi, bukan secara militer. Gitu. Tapi kalau benar-benar military base kan udah pasti nggak boleh banget. Nggak boleh banget. Tapi tapi military base ya. Embassy Amerika secara tidak langsung military base. Ada garrison marinir di situ. Oh ya? Iya kan yang ngejaga basis Amerika di dalam internalnya itu kan marinir semua. Iya marinir, Marine Diplomatic Corps atau apalah gitu. Mereka tugasnya itu ngejaga tempat-tempat embassy di Amerika tuh marinir itu tuh. Gue lupa nama sebutannya apa. Itu udah secara tidak langsung itu udah military base dong. Embassy itu ada marinir, senjata lengkap. Kalau gitu. embassy negara kayak semuanya udah secara hak itu negara, kawasannya negara sih. Kalau kita lihat gak cuma Amerika sih, embassy semua negara sih. Memang, tapi penjagaan di embassy Jepang cuman security Jepang biasa. Gue masuk ke dalam embassy Jepang, security guard biasa. Di embassy Amerika, buset nih, badan marinir banget. Gitu. Ini marinir gitu. Ya balik lagi itu pilihan orang-orang kan. Iya. Dan oke, sekarang gini, kita nggak usah ngomongin kita nggak usah ngomongin Indonesia. Negara-negara yang lain ini kenapa nggak mau nerima Cina untuk buka military base? Kalau gue lihat ya dari sudut pandang Cina, mungkin mereka dari bisnis model, kalau gue lihat dari segi dari Cina ya, mereka nggak terlalu warmonger kayak Amerika sekarang. Iya. Mungkin that's why mereka tetap menerapkan prinsip kayak, oh kalau atasan gue tuh leluhur gue tuh nggak suka perang, jadi gue ngapain naro military bases di negara orang, mungkin gitu. Iya. Pesannya Cina mau diterapin ke orang-orang negara-negara orang lain ya, mungkin itu. Tapi kalau alasan lain kayak misalnya nggak mau nerima, itu gue agak kurang tahu sih informasinya. Nah, gue setuju bahwa Amerika itu stances-nya itu agak warmongering. Karena foreign policy Amerika itu adalah salah satu kebijakan yang Amerika secara agresif itu mencoba menata kan mereka sebagai negara superpower gitu. Tapi the thing is gini, gue mau naruh military base dimanapun, belum tentu gue mau perang kan. Mana ada Amerika tiba-tiba nyerang Cina out of nowhere. Mana ada kan. Mana ada juga Cina nyerang Amerika out of nowhere gitu. Jadi sah-sah aja gue kalau misalkan mau naruh military base di sini, di situ gitu. Sah-sah aja. Iya. Sah-sah aja. Tujuannya kan belum tentu buat perang. Sekarang gini, Amerika mau naruh military base di Jepang. Persepsi lo deh, asumsinya ya. Mereka mau ngapain di situ? Di gue ya? Iya. Menurut gue itu lebih ke investment sih. Apa? Lebih ke investment. Betul itu. Jadi kalau apa-apa hal terburuk terjadi, nah itulah gunanya military bases dikerahkan. Iya, dan selain itu kan negara-negara yang ada basis Amerika, yang ada military base di Amerika, itu mereka benefit dari situ. Dari segi ekonomi, dari segi knowledge-nya juga ada. Gitu. Dari segi pertahanan juga ada. Kita ada negara besar yang menjamin kedaulatan kita gitu. Lah kalau misalkan Cina nggak punya rencana untuk mengekspansi, mereka nggak bakalan masalah dong. Tapi kok ini tiba-tiba masalah? Berarti mau macam-macam kan?
Tapi nggak bisa karena nggak ada yang percaya sama Cina di Asia Tenggara ini kecuali Indonesia, kecuali kita gitu. Interesting take. Vietnam kayak percaya lumayan. Vietnam percaya sama Cina? Gak terlalu kayak gue. I don't think so. Karena sejarahnya Cina pernah nyerbu Vietnam tahun 70-an. Iya. Yang ada dari semua negara ASEAN yang paling benci sama Cina itu Vietnam. Iya, gitu. Mana Vietnam lebih mau buka American military base daripada Chinese military base gitu. Sebegitunya Vietnam dengan Cina gitu. Ya gitu. Cina kalau misalkan kita ngomongin Cina ya. Cina lu kalau misalkan nggak mau main-main di sini, ya lu nggak akan ada masalah kalau Amerika buka military base. Kalau lu bermasalah berarti lu emang ada mau main-main dong. Karena selama ini Amerika main-main. Tapi orang lebih suka main-mainannya Amerika. Main-main sama Amerika enak, bos. Iyalah, apa bos. Tuh enaknya tuh? Apa tuh enaknya? Wah, YouTube. Bukannya kita kebanyakan dikorbanin tuh. Orang-orang yang terlalu dekat sama Amerika selalu dikorbanin. Orang yang dekat sama Amerika? Maksudnya? Kayak Ukraina kita lihat. Mereka mengimpor senjata. Tapi yang di front line sendiri kita lihat Ukraina. Terus baru-baru ini juga konflik Taiwan. Kan banyak banget tuh pengen pecah tuh. Nah Taiwan kan agak-agak Amerika pengen masuk Taiwan tuh. Iya. Mereka selalu bersembunyi di balik negara. Sekarang gini loh, dikorbankan menurut gue itu bisa menjadi sebuah buzzword yang menarik ya. Tapi yang gue melihat kayak gini. Ada andil apa Amerika dalam Ukraina? Semua bantuan persenjataan Amerika ke Ukraina itu atas dasar moral. Kalau Amerika mau nolak, mereka boleh aja nolak. Dan itu yang akan dilakukan oleh Trump. Dia akan, kalau dia terpilih jadi presiden, dia akan membalikan kebijakan America First-nya, dan itu akan mengurangi intervensi Amerika dalam foreign policy dan defense gitu. Dan otomatis senjata yang diberikan kepada Ukraina oleh Amerika akan berkurang juga. Gitu. Ukraina dan Amerika itu nggak ada ininya, nggak ada perjanjian hitam di atas putihnya, nggak ada. Tapi mereka akan hanya melakukan karena moral. Karena apa? Ukraina sangat mau diterima oleh EU dan NATO. Public sentiment terhadap Ukraina itu kuat, gitu. Jadi ya sudah, bantulah. Bukannya dikorbankan, emang mereka mau. Sekarang kita ngobrol fair-fairan. Kita nggak ada aliansi apa-apa sama Ukraina. Seharusnya yang kita kasih ya seikhlasnya lah. Kalau misalkan kita komit tentara kita ke Ukraina, ya sama aja kan nggak fair buat orang-orang Amerika. Karena mereka nggak ada apa-apa nggak ada andil apa-apa di Ukraina. Kecuali moral kan pilihan. Iya. Iya kan? Moral pilihan gitu. Jadi ini perangnya pure, biasanya kebanyakan moral ya. Playing in place ya. Ini semua moral. Ini semua moral dan geopolitik. Okay, that's an interesting take. Nah, ngomongin tadi soal Ukraina terus Taiwan. Iya. Katakan ada info-info akhir-akhir ini tuh katanya Cina tuh lagi melakukan military exercises di sekitar Taiwan, karena kan Taiwan pengen diserang gitu, karena kan mereka udah pengen jadi negara sendiri gitu loh. Taiwan memang udah jadi negara sendiri. Oh, jadi lu percaya kalau Taiwan tuh sebuah negara, bukan bagian dari Cina? Iyalah, gue percaya Taiwan adalah negara sendiri gitu. Taiwan adalah negara sendiri. Ingat itu, para tankis yang ada di Discord dan Reddit. Taiwan adalah negara sendiri. Bahkan PBB udah mengakui, nggak PBB secara menyeluruh sih, tapi ada beberapa orang PBB mengakui kalau misalnya Taiwan itu provinsi dari Cina. Lu gak setuju? Apa? Ada seorang PBB yang mengakui kalau misalnya Taiwan itu bagian dari provinsi Cina, itu lu gak setuju? Again, semua benar. Karena kalau misalkan kita lihat dari sejarah, PBB ngomong kayak gitu karena Cina itu menduduki UNSC. Menduduki Dewan Keamanan PBB secara permanen. Ya otomatis kalau misalkan lu punya kursi di Dewan Keamanan, lu basically salah satu negara paling ditakutin di dunia dan dihormatin di dunia. Ya otomatis lu harus memprioritaskan diri
menjaga perasaan dari negara ini. Lo masa negara UNSC bukan negara sebenarnya sih? Masa negara UNSC dianggap negara abal-abalan? Ya kita bilang aja di charter, di buku boleh tertulis bahwa on paper de jure boleh aja tertulis bahwa Taiwan itu adalah sebuah provinsi lepasan dari Cina. Gitu. Tapi de factonya Taiwan adalah negara. Gitu. Dan ini terlihat kenapa tiba-tiba di dalam Olimpiade ada Chinese Taipei gitu. Kayak buset, kayak aneh aja gitu loh. Kenapa nggak Taiwan aja? Ya karena kompromi politik gitu. Ya balik lagi semua hal ini tuh didasari oleh moral lagi ya. Bukan moral, Bukan tapi moral. kalau yang ini karena pertimbangan politik. Jadinya ya kita menganggap Taiwan sebagai negara. Tapi ya ujung-ujungnya di dalam tertulis itu Taiwan itu bukan negara. Kayak kita lihat sekarang masalah konflik Israel Palestina mungkin. Palestina. Nah kalau itu udah beda lagi. Sejarah udah beda lagi. Kalau misalkan lu mengatakan bahwa Palestina adalah negara, Taiwan juga harus negara. Kalau lu mengatakan bahwa Palestina bukan negara, lu boleh mengatakan bahwa Taiwan bukan negara. Gitu. Walaupun mereka sejarahnya beda, mereka itu ada di abu-abu yang sama. Gitu. Well, playing moral in place juga, tapi juga ada playing geopolitical juga ya. Karena wilayah Palestina itu kan wilayah kedudukan Israel. Tapi Israel membolehkan Palestina menjadi negaranya sendiri, quote-unquote negara sendiri ya. Karena ya daripada susah lah, udahlah kasih aja lah daripada kita dibom seminggu sekali gitu. Ya, itu sering kejadian di Israel di tahun 60-an sampai 90-an sebelum Yasser Arafat jabat tangan sama Ariel Sharon tuh. Itu sering kejadian tuh. Nah, ujung-ujungnya Palestina adalah sebuah negara di dalam lingkup klaim negara, di dalam teritorial negara lain. Sama, kalau di dalam peta-peta Cina kan Taiwan kan bagian dari provinsi Cina. Gitu. Tapi kalau di sini kan ya Taiwan negara sendiri gitu. Jadi lu kalau misalkan mau ngomongin moral Palestina adalah sebuah negara, jangan nitpick kita. Kita jangan nitpick bahwa Taiwan itu adalah bahwa Taiwan itu bukan negara. Mungkin faktor-faktor mereka berbeda, tapi mereka di abu-abu yang sama gitu. Oke. Fair enough. Tapi ya kalau misalkan Cina nyerbu Taiwan itu bukan untuk mengembalikan provinsi Taiwan ke dalam Cina. Tapi lebih ini sih, mencegah intervensi Barat di. Kalau kata gue lebih kepada mungkin lebih alasannya itu lebih simpel daripada itu. Apa itu? Taiwan itu megang megang pusat chip terbesar di dunia. Kalau misalkan Cina megang itu, ekonominya bakal terganggu ya. Apa? Ekonominya bakal terganggu ya, Cina ya. Bukan, kalau misalkan Cina memegang Taiwan itu ya makin merajalela Cina. Oh, oke. Semua chip, rata-rata chip datang dari Cina gitu. Iya. Pemasukan nambah. Tapi kan Cina nggak bisa menyerbu Taiwan gitu aja. Infrastruktur entar hancur. Tiba-tiba Xi Jinping kirim bombernya nggak sengaja ngebom ini pabrik chip. Kan jadi tekor kita udah capek-capek nih gitu. Atau enggak prajurit pada nyerbu tuh. Terus udah gitu orang-orang yang mau coba kabur ditangkap, dieksekusi, ternyata salah satu dari mereka itu orang yang ngebuat chipnya gitu. Ini menarik nih. Kalau dari menurut pandangan lo nih, kira-kira jika konflik antara Taiwan dan Tiongkok pecah nih, kan banyak banget nih WNI kita di sana tuh, tinggal di sana, kerja di sana. Apa sih yang lo bisa bayangin pemerintah RI lakuin buat mengevakuasi negara WNI tersebut? Karena kan sekarang pemerintah sekarang nggak bakal ngelakuin apapun kecuali udah kejadian, nggak ada planning gitu. Menurut lo apa yang bisa lo bayangin jika itu terjadi, amit-amit ya? The thing is kompleks itu, karena langkah pertama untuk mengamankan itu bukan dari gerakan, bukan dari berita, tapi dari intelijen. Kalau misalkan gerak-gerik Cina dan sudah ada informasi bahwa Cina akan menyerang, terus tiba-tiba kita evakuasi WNI, itu pasti Taiwan bakal sadar dong mereka akan diserang.
Jadi sama aja kita nggak Ya. kita sama aja ngasih informasi gratis, intelijen gratis ke Taiwan gitu. Sementara kan kita mau netral. Jadi realis aja, kita harus membiarkan itu terjadi. Baru bisa Planning. Iya, dan ini sangat disayangkan karena gini ya, ini sangat disayangkan karena tugasnya sebuah negara itu, salah satu fungsi negara itu ada mengamankan nyawa dari segenap bangsanya. Dan kita ini di situasi sulit. Kita akan mengganggu netralitas kita untuk menyelamatkan orang-orang WNI atau kita menjaga netralitas kita dan membiarkan beberapa WNI mati sebelum kita evakuasi, sebelum tempat itu di lockdown. Kalau kata gua, ambil aja resiko itu. Walaupun ambil, mengorbankan beberapa nyawa ya? Enggak, atau bukan mengorbankan beberapa nyawa. Menurut gue jangan mengorbankan beberapa nyawa. Menurut gue minimalisir. Kita nggak minimalisir, langsung aja tarik semua WNI keluar. Bodoh amat ntar Taiwan kalau mau mikirnya kayak gimana. Taiwan harus, lu nggak boleh keluar, lu harus jadi ikut militer nyerang Cina gitu nggak bisa, nggak boleh. Berarti boleh. Kita Indonesia berhak nyerbu Taiwan dong. Oh iya. Iya. Itu tindakan, itu ada pemaksaan. Gue lupa hukumnya apa tuh kalau kayak gitu tuh. Itu nggak boleh tuh. Itu berarti pernyataan perang. Apalagi kan pernah kan nggak ada yang moral kan, nggak selalu ada yang kesampingkan, ada yang dikedepankan kan. Misalnya kesampingkan amit-amit kayak gitu, itu Indonesia bakal nyerang gitu. Ya menurut gue Indonesia nggak akan nyerang lah, tapi sentimen Taiwan makin memburuk gitu loh. Basically kalau kata gue, kalau misalkan resikonya ada WNI akan mati, ya kita jangan ambil resiko, kita langsung pulangin semua WNI. Bodoh amat nanti Taiwan mikir apa atau apa, kita harus mulangin WNI, atau enggak kita tidak bisa memenuhi fungsi kita sebagai negara. Gitu. Kebijakan kita kan netral. Kebijakan mah gampang bisa dibuat kan. Tapi fungsi utama negara mengamankan segenap bangsa. Kalau nggak bisa kita fulfill, nggak usah jadi negara, bubar aja kita. Iya. Katakan Indonesia pengen bubar tuh 2030. Kata pernyataannya Prabowo. Apa? Kata pernyataan Prabowo dulu ya, waktu tahun 2019 ya. 2030. Iya, 2030 katanya bubar. Ya siapa tahu. Okay. Well, I think that's a wrap up. Tapi sebelum kita tutup nih, gue penasaran nih tentang kedepannya, pemikiran lo Indonesia kedepannya nih di tahun 2045 yang katanya Indonesia bakal emas. Lo percaya? Dan kira-kira apa sih what it takes to be Indonesia yang negara maju dari negara berkembang ini gitu loh. Gue harus mikir dalam nih. Menurut gue Indonesia emas itu pipe dream. Karena seluruh Indonesia itu nggak penting kecuali Jakarta dan nanti dan Nusantara. Seluruh Indonesia tuh nggak penting. Nusantara. Yang lain mah boleh hidup di zaman abad pertengahan juga bodo amat orang di Jakarta sama di Nusantara kan. Sampai kita mulai memikirkan bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas hidup di belahan-belahan lain Indonesia, ya kita akan terus gini-gini aja. Jakarta akan menjadi bangsanya sendiri gitu loh. Nah Indonesia akan terus cemas sampai 2045. Jadi lu percaya kalau misalnya proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN ini bakalan berhasil dan bakal let's say bakalan meratakan semua kota-kota di Indonesia yang tertinggal yang sebelumnya hanya terfokuskan di Jakarta aja? Ya Nusantara enggak, kita pasti bakal ujung-ujungnya fokus ke Nusantara sama Jakarta terus, ya? Gitu. Fungsi Surabaya, Makassar dan Medan apa? Tetap sama. Nggak berkembang gitu-gitu aja gitu. Walaupun sama-sama di Pulau Jawa ya. Sama-sama di Pulau Jawa. Basically itu pemerataannya. Terus kedua, selama elit-elit politik kita dan elit-elit negara ini hanya berpikiran tentang tanah dan pembangunan dan rumah, ya gini-gini aja kita terus. Sama tambang. Hah? Sama tambang. Gue nggak berani ke situ sih. Oh ya, lu ya nggak berani. Ya. Karena ada public figure peran penting di balik. Ya kan sekarang kan caranya politikus cepet dapat duit gimana ya, punya tambang. Bahkan ormas-ormas juga. Ormas ya kan itu kan ada salah satu teknik politik. Sah-sah aja kan ormas-ormas punya tambang. Oke. Berarti itu tadi ya beberapa hal yang harus dibenahi
Indonesia ke depannya buat menuju Indonesia Emas 2045 tadi ya. Iya. Oke. Nah, menurut lo nih, apa aja sih yang diperluin buat politik Indonesia biar semakin demokratis? Apakah demokrasi itu adalah akhir? Pertanyaan gue. Demokrasi, is it an end? Apakah itu tujuan? Atau apakah demokrasi itu alat? Demokrasi kita tuh turun naik. Gitu. Seiring zaman turun naik. Demokrasi itu tren. Demokrasi itu cuma salah satu, menurut gue ya, cuma salah satu alat untuk mengendalikan. Gitu. Jadi, gue rasa gak perlu yang kita harus tambahkan dari demokrasi gitu. Yang justru kita pahamin adalah demokrasi ini adalah sebuah alat untuk mengatur kita. Gitu. Iya kan? Demokrasi adalah alat untuk mengatur kita. Banyak duit dikerahkan agar konten kreator, selebriti, dan buzzer-buzzer di dalam sosial media membentuk opini kita. Opini publik ya. Opini publik. Itu demokrasi itu. Demokrasi itu adalah sebuah alat. Berhenti berpikir. Iya, kita harus berhenti berpikir bahwa demokrasi itu ada tujuan akhir. Sekarang gini, lu bayangin kalau misalkan lu di sebuah negara, lu miskin, tapi lu punya demokrasi. Bisa apa? Realistis aja gitu. Walaupun ya gue bisa bicara ini karena demokrasi. Tapi kalau misalkan gak ada demokrasi juga gue kerja yang lain. Gue gak akan jadi buzzer. Gue gak akan jadi content creator. Gue kerja yang lain. Jadi PNS kali. Jadi Grab kali. Gojek kali. Jadi pengusaha kali. Gitu. Nah, mention seorang buzzer nih. Setelah gue tanya-tanya soal bayangan Indonesia ke depannya. Nah, gue mau ganti ini sekarang nanya ke lo. Nah, what do you see yourself in 5 years? From 5 years? From now on? Nowhere. Stuck? Atau bakalan ada progress? Pasti ada progress dong. Enggak lah. Buzzer itu adalah sebuah tugas mulia. Bakalan terus jadi buzzer nih, seorang buzzer nih berarti. Enggak lah, gue akan suatu hari berhenti jadi buzzer. Jadi buzzer itu adalah... Kalau udah ada penggantinya ya tadi. Apa? Kalau ada penggantinya tadi lo akan suatu hari akan datang pengganti dari gue. Akan datang gue. Gue adalah satu dari 1000. Kalau misalkan gue mati, gue disomasi, gue hilang, mereka akan gantiin gue lagi. Gitu. Dengan peci, dengan dasi, dengan jas. Mereka akan terus menggantikan gue. Gitu. Jadi buzzer gak akan mati. Wih, buzzer gak akan mati. Kata-kata penutup pas banget sih. Iya. Sip. Nah, itu tadi wawancara podcast kita kali ini bersama seorang buzzer. You can find him at bestindo.indo. Kalian bisa follow dia sekarang juga di Instagram, YouTube, terus Twitter main juga, X. Iya, main juga. Nah, selain sosmed lo nih, handle lo ada project-project lain gak pengen lo promosiin ke audiens kita gitu? Project-project lain ya? Gue boleh ngobrol tentang Idea Fest gak ya? Sure, boleh. Gue nanti akan nongol di Idea Fest sebagai moderator di segmen politiknya. Jadi see you there, and don't forget to click like and subscribe to Unexplained ID, and also don't forget to visit my YouTube page, gitu, and also follow me on Instagram for more takes, I guess. Oke, itu tadi Explain Yourself kita kali ini bersama seorang buzzer. Terima kasih udah datang ke tempat kita, ngobrol bareng juga, share some insight. Buat kalian juga, tadi seperti yang dikatakan buzzer tadi, jangan lupa buat like, comment, dan subscribe juga. Dan share juga ke teman-teman kalian buat nonton ini. Oke, see you there on our next video. Salam buzzer. Salam buzzer.